Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Oke, jadi kita coba mulai masuk ya ke inti materi gitu ya. Kemarin kita sudah banyak berbicara tentang analogi sistem ya kelistrikan yang kita analogikan dengan sistem air ya. Jadi satu konsep utama yang harus kita pegang adalah apa namanya? Ya, mikroprosesor, komputer itu semuanya mengkonsumsi energi listrik ya. Sehingga kita lebih mudah membayangkan ya. Artinya ada sesuatu energi yang masuk ke situ ya. Nah, kita analogikan dengan air ya, dengan air. Jadi lebih mudahnya untuk memahami komputer, kita bisa bayangkan komputer itu seperti satu tandan air gitu ya. Jadi di dalamnya dia menampung air, tapi tidak hanya menampung gitu ya, tidak seperti tandan air seperti umumnya. Di dalamnya nanti ada mekanisme-mekanisme tertentu ya, ada semacam permainan di situ ya, di dalam tandan itu nanti ada ember-ember kecil di dalamnya. Nah, jadi intinya itu sebuah wadah gitu. Ada wadah air ya, tapi bukan air di sini. Di sini yang yang diolah oleh komputer adalah berbentuk elektron listrik. Oke, secara konsep komputer itu terdiri dari ini ya. Kita mau gambarkan. Jadi dia punya I/O ya. I/O itu adalah input output ya. Atau kita nyebutnya port ya. Port itu ada banyak ya, port komputer itu ada banyak kan gitu ya. Nah, kalau kita melihat port komputer yang zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Nah, jadi port ini untuk menangani I/O. Baik untuk masukan ya, sinyal masuk maupun sinyal keluar. Ya. Contoh untuk inputan dari keyboard ya, dari papan ketik, dari mouse, dari speaker ya, jadi kita ngomong itu sound. Ya kan? Nah, itu inputan. Kalau output itu apa? Output itu keluar, berarti sinyal keluar dari komputer ya. Suara ya, masuk ke mana speaker kita ya, atau masuk ke layar ya dalam bentuk display, itu juga output ya. Nah, ini semuanya harus masuk keluar itu melalui port atau kita nyebutnya I/O ya. Di istilah komputer kita harus terbiasa dengan istilah I/O, input output gitu ya. Nah, mulai dari yang jadul sampai sekarang gitu kan. Laptop hari ini itu portnya hanya satu jenis mungkin ya. Laptop-laptop yang baru-baru yang tipis-tipis itu kadang dia hanya punya satu port, yaitu port Type-C. Type-C itu baru banget ya, sangat baru. Gitu. Tapi kalau teman-teman melihat laptop-laptop jadul zaman dulu, mungkin kalian nggak kenal itu port-port apa nih. Ini mungkin yang biru ini kalian paham lah ya, VGA ya, untuk display. Nah, kemudian ada DVI ya, ini yang udah lama sekali nggak dipakai gitu ya. Jadi mungkin kalau di CPU saya ini masih ada ini ya, DVI ini. Kemudian HDMI ya, ada micro DVI ya kan banyak ini. Jadi mungkin ini banyak dari kalian yang nggak mengenal ini karena memang hari ini produk-produknya sudah banyak yang nggak ada. Port paralel ini sudah nggak ada, ya kan. Nah, mini display port masih beberapa ada. Nah, kalau yang ini VGA ya, RGB ya masalah. Jadi ada biasanya untuk tape, untuk VCD, alat-alat zaman dulu. Jadi dia inputnya tiga kabel, ya kan. Kemudian mouse zaman dulu pakai
PS2 ya. Pakai port yang seperti ini, MOS yang pakai bola. Nah, tapi hari ini sudah mulai nggak laku ya. Hari ini sudah pakai USB port. Dan ada port-port kayak gini untuk printer-printer zaman dulu. Printer-printer dot matrix itu yang biasa di kasir-kasir dulu itu portnya kayak gini masukannya. Nah, kalau di CPU hari ini kayaknya isinya udah ini ya, USB-nya udah tipe USB 3.0. Ya. Ada biasanya ada warnanya biru. Udah USB yang hari ini. Kalau dulu-dulu namanya masih USB 1, USB 2. Ya. Misalkan port Mac M1 ya. M1 itu apa sih? Laptop hari ini isinya cuma gini aja ya, cuma Type C 2 gitu. Satu sisi ringkas, satu sisi merepotkan. Karena kita harus cari konverter kayak gini kan. Nah, kita harus cari konverter, misalkan kita mau tampilkan ke LCD. LCD-nya belum support Type C, ya kita harus cari konverternya ya, harus cari konverternya. Nah, gitu. Ya kan, nah ini konverter kayak gini. Karena dia hanya portnya yang ada hanya 1 atau 2. Bahkan ngecasnya bisa pakai Type C. Wah, top mahal ini ya. Jadi itu I/O ya, yang seperti itu kita sebut sebagai I/O, input output ya. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam ya melalui port. Nah, nanti masuk ke dalam sistem bus ya. Bus system ini kalau kalian tahu bentuknya kayak apa ya, ini motherboard itu ya. Bus itu kan artinya jalan ya. Ya, jalan. Atau mungkin kalian tahu PCB. Nah, oh ini tahu ya PCB. Nah, ini kan sinyal-sinyalnya kaki-kakinya ini kan terhubung dengan jalur. Nah, jalur-jalur ini yang kita sebut sebagai sistem bus ya. Nah, jalur-jalurnya ini. Jalurnya sangat banyak karena kabelnya butuh banyak. Nah, ya. Nah, ini kalau di elektronik ada PCB designer ya. Tujuannya atau kerjaannya mendesain jalan-jalan ini ya. Tidak saling terhubung. Kalau saling terhubung kan konslet, bisa rusak gitu. Nah, kalau komputer lebih kompleks lagi karena I/O-nya, input output-nya, kaki-kaki mikroprosesornya ya udah banyak kan gitu. Transistornya ada berapa di dalam itu? Miliaran kan. Jadi rumit ya, kompleks. Nah, ini PCB. Nah, sebenarnya motherboard itu kan PCB. Sama kayak ini ya. Nah, PCB yang digunakan untuk komputer. Nah, ini sistem kita sebut sebagai sistem bus. Jadi untuk jalan raya atau jalan tol, kita nyebutnya jalan tol lah atau jalannya. Nah, nanti akan tergantung sistem bus itu tergantung nanti dengan spesifikasi motherboard biasanya. Ada motherboard yang support untuk beberapa sistem bus yang besar, ada yang kecil. Yang lama-lama dulu mungkin jalannya kecil, tapi yang sekarang jalannya bisa jalan bebas hambatan, jalan tol. Ya, kemudian nah ya gini kan. Nah, ini sistem bus ya. Sistem bus itu ya PCB-nya ini, jalan-jalannya ini, besar kecilnya jalan. Ini kita sebut ya, busnya seberapa besar. Ya. Nah, kenapa? Karena sistem bus menghubungkan dengan banyak komponen di dalam motherboard ya, di dalam
komputer ya. Masuk di situ ada RAM ya. Ada hard drive, ada floppy CD. Nanti kita bahas. Nah, yang pembahasan ini namanya organisasi. Ya, kalau kita bahas dalamannya ini, di dalamnya CPU, dalamnya Central Processing Unit, ya, itu kita berarti bahas arsitektur. Itu ya. Jadi yang dimaksud CPU itu ya mikroprosesor itu sebenarnya, ya, atau komponen-komponen inti lah. Ya, di dalam mikroprosesornya. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar ya. Nah, kan gini ya. Ini kan motherboard. Ya, motherboard itu ada di bagian tengah-tengah. Itu ada semacam rumah. Ya, rumah untuk apa? Rumah untuk mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu yang kalau kalian mau upgrade itu bisa ya. Jadi dijual kepingan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang pernah ngoprek komputer mungkin tahu ya. Jadi kalau kita mau membangun komputer ya dari nol, jadi kita sendiri yang rakit, itu kita diberikan bentuknya itu sudah copot-copotan ya. Di motherboardnya sendiri, RAM-nya sendiri ya, mikroprosesornya sendiri. Nah, mikroprosesor itu kayak gini bentuknya kalau beli. Nah, nanti ini dikunci di sini ya, kuncinya dibuka, dimasukkan ke sini. Ya. Ini yang model slot ya, jadi bisa bisa diambil. Ada yang bentuk paten juga sih. Yang komputer-komputer dulu tuh biasanya paten ya, yang lama-lama itu udah di solder di situ, dia dikunci dia menyatu dengan motherboardnya. Tapi kalau komputer-komputer zaman sekarang ya, CPU itu yang untuk gaming dan lain hari inilah, itu biasanya semuanya slot-slot kayak gini, sistemnya sistem slot seperti ini. Nah, CPU itu ya yang ini di dalam satu kotak ini ya, di dalam sini CPU. Di dalamnya ada ROM nanti, random only memory ya. Nanti kita bahas di arsitekturnya. Oke. Ya, jadi di sini. Nah, di sini dalamnya ada mikroprosesor, ada sistem memorinya pakai ROM ya, random and read only memory ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita memahami komputer ini ada dua bagian besar ya. Khusus untuk bagian ini kita sebut, nanti kita pelajari di topik bahasan yang namanya arsitektur komputer. Organisasi, kalau organisasi kita memahami bagian-bagian di luarnya ini. Entah untuk RAM-nya, ini slot apa misalkan, ini slot untuk RAM, ya kan. Kemudian nanti ada VGA card ya, ada VGA card atau apa kayak gitu. Nah, teman-teman yang masih awam dengan komputer ya ini kan CPU ya. Kalau laptop gimana Pak? Laptop ya sama, sistemnya bagian-bagian di dalamnya itu enggak sama, cuma ya lebih kecil ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini motherboard laptop ya. Nah, ini jelas nih. Nah, ini laptop. Ini laptop ya. Laptop motherboard. Nah, ini motherboard laptop. Ini ada slot micro SD ya. Di sini mikroprosesor. Nah, tapi bentuknya semua komponennya itu sudah pakai IC gitu ya. Jadi RAM-nya sudah disatukan di sini ya kan. Yang apalagi ya. Pokoknya dia pakai solder tipe SMD. Surface mount. Nah, dia cuma komponennya lebih kecil, tapi secara fungsi sistem dalamnya sama. Nah, ini agak kelihatan nih, ada kipasnya, ada memori RAM-nya ini. Nah, atau gini. Jadi komponennya lebih kecil ya. Ini mikroprosesornya, ada kipasnya. RAM-nya mana? Nah, ini kelihatan.
Nah, ini RAM-nya di sini nih. Kalau di laptop ini RAM-nya, mikroprosesor di sini ya. Nah, dia membedakan apa? Membedakan hanya dimensi atau ukurannya lebih kecil. Secara bagian-bagian sama. Ya. Nah, I/O-nya bentuknya lebih kecil gini nyatu ya. Nah, ini kelihatan. Ini untuk RAM, untuk mikroprosesor ya. Kemungkinannya kecil nih. Jadi resistornya udah bentuk IC, transistornya udah bentuk IC, terus kapasitor juga dalam bentuk IC. Jadi hanya beda komponen aja. Nah, inilah teman-teman. Teman-teman pernah lihat rangkaian kayak gini-gini ya? Jadi di dalamnya ada kapasitornya. Nah, kayak gini. Kayaknya hari ini tuh sudah mulai jarang komponen yang seperti ini, komponen listrik. Kayak misalnya laptop tadi kan sudah nggak ada ya kapasitor yang bentuknya kayak gini. Nggak ada. Bentuknya sudah chip ya. Sudah chip. Tapi komponen-komponen pasif kayak gini ini masih bisa kita temukan misalkan di bagian power supply. Nah, ini masih pakai kapasitor yang gede-gede. Atau di mesin tip ya, tahu nggak ya tip? Nah, kayak gini-gini, udah bukan zaman kalian lagi ya. Saya masih main-main dulu itu. Nah, gini-gini. Atau radio udah, radio. Nah, ini komponen-komponen radio itu masih kayak gini-gini ya, masih pakai peralatan-peralatan elektronik yang bukan seperti laptop. Laptop itu sudah istilahnya SMD ya, jadi cara soldernya sudah pakai metode SMD, kaki-kakinya banyak gitu, komponennya diperkecil. Nah, kalau sebelum itu dulu ya masih banyak komponen elektronik yang seperti ini ya, resistornya masih kelihatan, kapasitor kayak gini. Ya, mesin-mesin radio itu masih seperti ini, audio sih. Nah, kemudian nanti kita ke arsitektur dulu ya. Jadi organisasi nanti kita bahas lagi setelah memahami dalamannya mikroprosesor. Kemudian kita masuk ya di CPU. Jadi kalau kita ngomong CPU itu ya berarti mikroprosesor itu di satu kotak itu. Ya. Terakhir kita kan sampai sini ya, memahami transistor dengan konsep aliran air ya. Sudah saya bahas belum ya? Oh belum ya untuk kelas ini ya. Waduh, karena ada hari Senin kemarin ya. Ini sudah saya bahas belum ini di kelas ini? Belum, Pak. Belum. Oh, aduh.
Oke, bentar. Berarti perlu saya jelaskan. Oke, sorry. Berarti saya tadi itu terlalu lompat berarti. Ya. Saya lupa kalau kita ada resident yang nggak dipakai itu ya. Oke, terakhir mungkin di sini ya, sampai sini ya. Saya katakan bahwasanya konsumsi energi komputer ya, penggunaan komputer itu tergantung dari cara kita menggunakan ya. Kalau kita gunakan untuk ngetik dengan kita gunakan untuk ngegame, itu konsumsi energi listriknya berbeda ya. Misalkan kita ngetik mungkin hanya beberapa watt, tapi kalau kita ngegame bisa sampai 600 bahkan sampai bisa ini sampai 1250 watt. Di gamer itu. Di gamer itu sampai 1250 watt. Itu kenapa ya? Karena komputernya digeber ya, jadi butuh kipas, dipasangi kipas, pasangi aksesoris. Kemudian beban atau loadnya mikroprosesor juga meningkat, sehingga dia itu mengkonsumsi energi yang sangat besar. Jadi gini, jadi konsepnya itu gini, konsep listrik itu seperti ini teman. Dayanya kok bisa besar itu kenapa? Sama halnya kamu ketika kamu jogging, lari. Yang kamu keluarkan kan tenagamu kan banyak ya, sampai kamu capek. Sehingga kamu kalau minum, yang biasanya hanya minum 1 gelas, bisa minum 1 botol gede. Ya, untuk menutupi energi yang habis tadi, gitu, kamu keluarkan tadi. Sama, semua peralatan listrik itu seperti itu. Ya, jadi arus ya, komponen arus ampere. Ampere itu adalah yang mengalir kan, yang mengalir. Jadi yang diserap oleh komponen listrik itu adalah arusnya. Ya. Ketika kita menggunakan komputer untuk kerjaan yang berat, kita seperti berolahraga, berkeringat, terus haus, sehingga kita membutuhkan air. Ya, sama, komputer membutuhkan asupan energi yang listrik yang lebih besar. Ya. Bagaimana kita bisa memahami sistem listrik? Ya, gampang aja sebenarnya. Jadi kalau kita mau memahami listrik itu kita bisa analogikan dengan sistem air, ya, sistem air. Jadi, oke, sebentar. Listrik sendiri itu sebenarnya terbagi jadi 2 bidang, ya, ada 2 bidang minat, gitu ya. Satu itu arus kuat, satu arus lemah, ya. Jadi kalau ada orang elektro itu biasanya penjurusannya ada 2 bidang minat, ya. Satu power, satu elektro kontrol, ya, ada kontrol, ya. Kalau orang power, orang elektro power, ya di Rusia adalah biasanya tegangan AC, tegangan tinggi ya, sampai 220 volt bahkan sampai 380 volt AC. Nah, kalau teman-teman elektro yang kontrol ya, atau arus lemah, dia mengurusi biasanya yang di Rusia hanya arus listrik DC dengan tegangan mungkin ya 12-24 volt, bahkan 5 volt juga. Atau seperti ini, pekerjaannya orang elektro itu bagi jadi 2. Kalau dia orang power, kerjanya di PLTU ya, di pembangkit listrik. Nah, di sistem transmisi di PLN. Tapi kalau orang komputer atau orang elektrokontrol, orang otomasi, orang sistem pengaturan, yang dikerjain ya komponen-komponen listrik kecil gini, komponen elektronika, dan secara teori sebenarnya tidak berbahaya ya. Kalau ini sangat berbahaya karena tegangan tinggi. AC, kalau ini DC. Nah, kita itu berada di domain yang sebelah kanan. Karena kita itu orang komputer engineering, computer science. Kita bermain di area sebelah kanan. Ya. Kemudian bagaimana kita coba memahami listrik? Ya, listrik itu awal mulanya pasti dari pembangkit listrik ya. Tegangannya tinggi banget 380 volt gitu kan. Nah, itu bisa kita bayangkan ini ya, ini analoginya air di listrik. Oke. Nah, listrik itu kan diproduksi dari
PLTU ya. Dari PLTU, PLTA ya, dari PLTD. Kemudian ditransmisikan menggunakan saluran udara ekstratinggi ya, SUTET gitu ya. Kabel-kabel transmisi kayak gini. Ya, ini untuk menyalurkan di antar kota, antar provinsi ya. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke kota, kemudian ada sistem terminal ya, distribusi. Dia akan didistribusikan menggunakan tiang-tiang listrik yang biasa kita lihat ya di perkotaan sampai ke desa-desa. Kemudian terakhir dia akan masuk ke rumahan. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat air kan juga begitu. Ya, jadi air itu dari gunung ngumpul di gunung ya, airnya dari awal dari gunung masuk ke danau gitu ya. Kemudian dialirkan lewat sungai yang besar ya. Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Musi ya. Itu sungai yang kalau diibaratkan di sini adalah sutetnya ini, transmisi antar kota, antar provinsi. Nah, ini sungai-sungai besar. Kemudian masuk ada yang di bendung ya kan, misalkan di Karangkates. Nah, setelah dibendung dia disalurkan ke kota-kota, ke dalam kota, ya kan. Jadi persis kayak yang di sini tiang-tiang listrik di kota ini. Nah, ini sama kayak nomor 4. Kemudian dari nomor 4 kan mereka masuk ke gang-gang perumahan ya. Nah, dia masuk melalui pipa-pipa kecil dan berakhir. Maaf Pak, share screen-nya belum kelihatan Pak. Tuh, nggak ngomong dari tadi, lupa saya. Oke ya, saya ulangi singkat ya. Jadi air, analogi air ya dan analogi listrik itu sama ya. Jadi kalau air dia dikumpulkan dari danau masuk ke Sungai Musi, Sungai Brantas gitu ya. Kemudian masuk bendungan, kemudian masuk ke pipa-pipa di perkotaan. Di sini juga sama. Dari PLTA, PLTU masuk ke SUTET ya kan. Kemudian masuk ke perkotaan dengan sistem transmisi tiang listrik sampai terakhir di colokan listrik di rumahan ya. Air juga sama, dari gunung ke sungai, bendung, kemudian dialirkan di dalam kota, masuk ke perumahan menggunakan pipa-pipa kecil ya. Jadi outputnya terakhir adalah keran air di rumah. Kalau di sini output terakhir colokan listrik, ya kan. Nah, cuma kalau listrik, kalau air kan sama ya, bentuknya air, nggak ada air AC, air DC ya. Tapi kalau listrik kan ada AC DC, ya kan. Kalau listrik sampai sini AC ya. Listrik itu sampai sini AC. Nah, kenapa harus diubah jadi DC? Karena yang kita colokkan ke listrik ini nanti itu peralatan-peralatan elektronik yang bekerja, yang hanya bisa bekerja dengan tegangan DC. Nah, makanya nanti ada terusannya dari sini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian bagaimana kita memahami besaran listrik? Besaran listrik itu kan ada, yang pasti kan ada V, I, dan R ya, hukum Ohm. Ada tegangan, ada arus, ada hambatan ya. Jadi analogi air itu menjelaskan bagaimana kita memahami tegangan. Tegangan itu dianalogikan seperti pompa air. Ya, dia bertekanan. Ya, besarnya tekanan mempengaruhi laju aliran. Laju aliran air. Laju aliran air kalau di sini namanya adalah current. I, arus dalam satuan ampere. Ya, dalam satuan ampere. Jadi kalau tekanan di analogi air dalam satuan apa? Newton ya, tekanan ya, Pascal ya, ATM, tekanan. Nah, kalau di listrik bentuknya voltase. Berapa volt itu artinya beda potensial, beda tekanannya berapa. Kalau hambatan gampang memahami hambatan ya. Jadi hambatan itu seperti ya ini valve ini ya. Seperti keran air. Jadi kita bisa memperlambat laju aliran kan dengan bermain dengan valve, dipersempit pipanya. Nah,
Kemudian tekanan ini tegangan ini juga bisa diibaratkan seperti air terjun ini, ya. Jadi definisinya air terjun tekanan itu apa sih? Tegangan itu apa sih? Voltase. Itu kan beda potensial, ya. Jadi kalau kita ibaratkan beda potensial itu seperti ketinggian air terjun ini. Tegangan itu seperti air terjun ini, tinggi air terjun. Ini tegangan listrik itu seperti tinggi air terjun. Semakin tinggi air terjunnya, semakin tinggi tegangannya. Nah, kemudian arus itu apa? Arus itu debit airnya, ya. Jadi debit airnya ini, airnya itu ada berapa banyak gitu loh. Kalau dari atas itu airnya banyak, debitnya besar, grojoknya juga gede gitu ya. Di bawah juga air terjunnya semakin besar. Ya. Nah, sehingga kalau kita mau melihat misalkan kejadian orang kesetrum, ya, kejutan listrik, itu kita bisa memahaminya dari sini. Jadi yang bahaya itu arus yang kecil atau tegangan yang arus yang besar atau tegangan yang besar. Ya, kita bisa mengibaratkan di sini, kalau kamu misalkan mandi di bawah sini, ya, mandi di bawah sini. Ini bahayanya gimana? Kalau misalkan air dari atas itu banyak, debitnya besar, kemudian tinggi air terjunnya sangat tinggi, nah itu yang paling bahaya, kamu pasti hanyut, ya. Jadi kalau orang kesetrum listrik dengan tegangan tinggi dan arus yang tinggi, dia bisa hanyut, mati. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan tegangannya tinggi, arusnya kecil, ya, atau tinggi air terjunnya tinggi, tapi airnya cuma sedikit, bahaya enggak? Ya, iya kan? Kamu kan seperti cuma dapat air dari atas cuma sedikit, ya, jadi nggak terlalu berbahaya. Gitu. Nah, tapi ada tapinya lagi. Kalau misalkan air terjunnya pendek, tapi debitnya gede, bahaya nggak? Bahaya kan? Beratnya kamu mandi di air berantas gitu ya. Nah, itu nggak ada tekanan, nggak dijatuhkan dari atas, tapi debitnya yang banyak sehingga dia bisa menghanyutkan kamu, ya kan? Nah, makanya arus yang tinggi itu berbahaya, teman-teman. Ya, walaupun DC gitu ya, tapi kalau arusnya tinggi itu berbahaya. Kejutan listriknya kan bisa mematikan. Ya, jadi seperti itu kita memahami listrik, ya. Jadi pandang air lah. Bedanya kalau air itu kelihatan, alirannya kelihatan. Kalau listrik alirannya nggak kelihatan karena dia elektron. Ya. Elektron yang mengalir listrik itu. Ya. Kalau air, fluida yang mengalir, jadi kelihatan fluida bentuknya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita memahami embedded device atau IC atau microcontroller, ya, atau microprosesor, itu kan kita nama lainnya adalah embedded device. Menggunakan analogi air. Ini kan kita anggap ini mikroprosesor, ya, komputer. Bentuknya kan seperti ini. Dari awal kemarin kita pahami bahwasanya di dalam alat ini, di dalam objek benda ini itu isinya transistor, ya kan? Sampai yang kita bahas kemarin itu sampai 4 miliar, ya, 4 miliar transistor yang ada di dalam sini. Ya, di dalam IC ada miliaran transistor di dalam mikroprosesor. Nah, sekarang kan kita tinggal membayangkan transistor kalau di dalam sini itu seperti apa sih fungsinya? Karena di awal tadi kita sudah menggunakan analogi air, ya, air yang mengalir. Ya, coba kita pahaminya dengan analogi air juga, ya. Jadi kalau dulu transistor katanya awal mula komputer dia itu awalnya bentuknya tabung vakum, ya. Bentuknya tabung vakum kayak gini. Kemudian mengecil menjadi transistor, kemudian mengecil lagi menjadi MOSFET, ya, transistor yang terembed di IC. Nah, kalau ditanya prinsip kerjanya kayak apa sih? Sebenarnya mereka prinsip kerjanya kayak keran air, ya. Karena kita sudah menggunakan analogi air, ya. Jadi sekalian kita memahaminya menggunakan air, ya, analogi air. Jadi tadi ibaratkan saja airnya masuk ke dalam sini, ya. Di dalam sini diolah airnya menggunakan saklar-saklar, menggunakan keran-keran air ini. Ya. Keran-keran air ini bentuknya adalah transistor. Keran ini punya fungsi untuk buka tutup sama seperti saklar. Saklar itu
Fungsinya on dan off, buka tutup. Nah, nanti di dalam sistem digital kalian mengenal 0 dan 1. Jadi switching ya, 0 dan 1 itu dihasilkan dari kombinasi buka tutup ini ya, buka tutup saklar ini, buka tutup transistor. Jika 0 dia 0 volt kalau diukur pakai tegangan. Jika dibuka dia ada arusnya, ada tegangannya 5 volt. Jadi 0 dan 1 di dalam biner itu sebenarnya mewakili tegangan 0 volt dan 1 dan 5 volt gitu loh. Ya. 0 0 0 0 1 1 berarti itu 0 volt 0 volt 0 volt 5 volt 5 volt gitu. Ya. Jadi jangan bingung, semuanya itu balik lagi permain, yaitu listrik, ada yang dimainkan di situ. Ya. Kalau air ya debitnya berapa liter gitu. Nol nggak ada debit yang keluar dari sini, berarti 0 debitnya. Tapi ketika dibuka dia akan mengalir sejumlah berapa volumenya ya, berapa liter ya. Nah, atau secara kalau mau dibayangkan, bayangkan saja di dalam sini itu ada banyak saklar, ada banyak keran air ya. Jadi dibayangkan aja ada jutaan, ada miliaran keran air yang kita sebut sebagai transistor. Ya. Nah, sehingga kita akan masuk ke sini ya. Sebenarnya prinsip kerja transistor gimana? Transistor itu kakinya 3, ya 1, 2, 3. Ini juga 3. Mana? Ini. 1, 2, 3 CEB, kolektor, emitor, basis. Ya. Kakinya 3, kaki kolektor, emitor ya, atau basis dan basis. Nah, kalau digambarkan dalam sistem elektronik, rangkaian elektronika bentuknya gini kakinya ya. Nah, ini yang tengah-tengah basis. Nah, itu kalau digambarkan seperti sungai yang punya sistem kayak gini. Ya. Jadi ada 2 ujung, air itu mengumpul ya pertama kali itu di kaki kolektor di sini misalkan ya, ngumpul di sini. Nah, karena sistem fungsi dari transistor itu salah satunya untuk pensaklaran ya, untuk switching, untuk gate ya, untuk on off gitu ya, untuk saklar lah bahasa Indonesianya. Jadi dia punya fungsi seperti saklar. Nah, saklarnya itu gini cara kerjanya ya. Di kaki kolektor ini akan buka gerbangnya ketika ada trigger dari kaki basis. Jadi basis ini sungai kecil. Kolektor ini yang emitter ini sungai yang besar. Tapi di sini ada bendungan yang mekanismenya itu ditentukan dari kondisi di sungai yang kecil. Ya, jadi kalau di sungai yang kecil ini ada air masuk, seret gitu ya. Dia akan mengungkit kaki, ya, dia akan mengungkit, mengungkit itu men-trigger atau apa bahasa Jawanya ya, pokoknya mengungkit ya. Jadi dia akan menyongkel gitu ya, menyongkel ini kaki bendungan yang di sini, dia akan tarik ke atas, straight. Kenapa? Karena yang di sini sudah penuh sehingga dia ini terangkat, sehingga dia akan ngangkat yang di sini sehingga aliran yang di sini buka karena gerbangnya buka. Ya, konsep switching ya, konsep saklar, transistor sebagai saklar. Jadi kayak gitu teman-teman. Nanti kalau kita mau buka ini, kita tinggal ngasih inputan yang kecil aja gitu ya. Kita kasih inputan yang kecil, aliran listrik yang kecil, dia akan mengalirkan yang besar. Nah, nanti secara teknis, maksudnya gimana Pak? Cara kita buka ini ya. Nanti kita memprogram ya. Jadi kalau nanti di komputer ini kan tugas kita sebagai programmer ya. Jadi kalau kita nanti membuat bahasa coding di situ ya, kita memprogram membuat aplikasi komputer, itu sebenarnya sama halnya kita itu seperti memerintahkan saklar-saklar ini untuk bekerja. Ya. Kita seperti memerintahkan saklar atau keran atau transistor ini untuk bekerja menggunakan algoritma atau cara kerja yang sudah kita buat di bahasa pemrograman. Ya. Atau dalam kata lain, kita itu mengontrol kaki basisnya ini loh. Jadi kaki basisnya itu dikasih air, dikasih air, enggak dikasih air, enggak dikasih air gitu. Nah, dengan cara memprogram menggunakan ya bahasa pemrograman gitu ya. Nah,
Jadi seperti itu. Jadi kita memprogram itu seperti halnya kita memperlakukan atau memerintah transistor ini untuk bekerja. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi analoginya apa yang kita program kan gitu Pak. Pak, saya itu buat program komputer, sebenarnya saya itu membuat tulisan itu tuh nanti di dalam komputer diterjemahkan sebagai apa ya? Diterjemahkan sebagai perintah untuk bekerja terhadap komponen-komponen di dalam mikroprosesor. Di dalamnya apa? Ada transistor ini salah satunya. Ya. Nah, kok bisa jadi film, jadi game, jadi apa? Nah, itulah kecerdasan manusia ya. Jadi desainer komputer itu sangat luar biasa. Ya. Dari konsep membendung aliran listrik, menjadikan bilangan biner 0 dan 1 sehingga menghasilkan gambar, menghasilkan video. Nah itu ya sebenarnya butuh pemahaman yang lebih dalam lagi. Tapi ujung-ujungnya ini adalah listrik, teman-teman, elektron yang dimainkan itu. Ya. Jadi kita itu kan harus tahu ya, komputer itu tidak tiba-tiba bisa langsung displaykan kayak gini jadi zoom itu ya enggak gitu. Semuanya itu di belakang layar dia itu memainkan elektron tadi loh. Ya. Elektron yang direkayasa sedemikian hingga bisa menjadi tampilan layar. Ya, kalau kamu tertarik di sini ya perdalam ilmu komputer ya. Ya. Kita sebagai user ya kita pahami yang mudah buat kita ya. Jadi, tapi setidaknya mata kuliah ini kan memberikan pemahaman ya. Organisasi arsitektur komputer itu hanya memberikan pemahaman basic bahwasanya komputer itu bekerja tidak magic, tidak secara magic tiba-tiba jadi gambar, jadi zoom, jadi enggak. Ada proses yang sangat panjang di dalam sistem komputer itu dengan menggunakan ya dia mengubah merekayasa energi listrik yang awalnya dari bendungan, ya kan? Awalnya dari PLTU di Python, tarik sampai ke rumah kita, di dalamnya kita buat mekanisme seperti ini, bisa jadi TV, bisa jadi komputer, bisa jadi ini ya, itu luar biasa. Luar biasanya ilmu pengetahuan ya. Oke, sampai sini dulu silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, kalau di terusan Panama itu gimana ya Pak? Terusan Panama ya itu kan air, itu kan sebenarnya kan apa namanya terusan Panama, terusan Suez itu ya. Itu kan sebenarnya daratan yang digali untuk menghubungkan laut dengan laut toh. Nah, rekayasa kalau itu sama halnya kita membuat kali berantas gitu. Ya, kita mampu nggak membuat kali berantas? Ya sebenarnya secara logika kita mampu, tapi biayanya besar. Nah, sama dengan terusan Suez dan terusan Panama itu kan dia membuat sungai berantas. Sungai yang besar sekali, tapi digali. Kalau sungai berantas, sungai Bengawan Solo kan kita tidak menggali. Ya, Allah yang sudah menciptakan itu. Ya, dari awal mula dunia ada, sudah ada cekungan di situ dan panjangnya itu sampai beratus-ratus kilo menjadi sungai. Nah, kalau terusan Suez dan terusan Panama itu ya digali sendiri. Terusan Suez itu digali sendiri pakai eskavator, pakai orang nyangkul. Ya tujuannya buat nyatukan dua laut ya. Kalau nggak pakai itu kan misalnya kamu terusan Suez itu kalau dulu sebelum ada terusan Suez, kapalnya kan harus muter dulu ke Afrika Selatan. Ya, ongkos biayanya ya luar biasa besar, BBM-nya banyak. Padahal kalau bisa ada jalur ya terabas lah istilahnya, jalur tikus lah. Jadi terusan Suez itu jalur tikus sebenarnya. Tapi yang buat bukan Allah, tapi yang buat manusia. Ya, artinya rekayasa engineering ya. Dicangkul di eskavator sampai jadi sungai besar seperti itu. Nah itu prosesnya puluhan tahun loh. Terusan Suez itu sejak tahun berapa 40 kalau nggak salah dan baru selesai itu tahun berapa 90-an. Puluhan tahun bisa seperti itu dan panjangnya lebih panjang
Sungai Bengawan Solo daripada itu lebih panjang Sungai Berantas daripada terusan itu. Jadi itu hanya buatan gitu. Ya, gitu ya. Berarti ya guys, di belakang Mbak Pungki ini pemandangannya bagus banget ya. Ada gunung namanya tuh gunung apa Kak? Penanggungan kata Pak Adi tadi, terus di sebelah sana itu juga ada gunung. Nggak tahu kelihatan ada ya. Nah, itulah pokoknya. Terus ini ke bawah lagi masih banyak wahana lainnya yang menarik. Oke ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti kita masuk ke yang tadi, yang lebih dalamnya ya. Untuk hari ini saya akhiri ya, sudah jam 8. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.